Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang fungsi teks. Fungsi teks di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah fungsi atau rumus left. Yang kedua adalah mid. Yang ketiga adalah right. Untuk left itu sendiri adalah fungsi teks di mana kita akan mendapatkan sebuah kata dari satu kalimat. Ya, contohnya di sini pada kolom C4 di sini kita akan mengambil kata pandemi dari kalimat pandemi virus corona. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah fungsi atau rumus left. Sedangkan pada kalimat pandemi virus corona kita membutuhkan kata virus. Contohnya ini, berarti kita membutuhkan fungsi mid. Kemudian ketika kita membutuhkan corona, berarti kita menggunakan fungsi right. Kemudian baris berikutnya juga demikian, penilaian akhir semester. Kita mengambil penilaian berarti menggunakan fungsi text left. Kemudian mengambil akhir berarti kita menggunakan rumus mid. Mengambil kata semester berarti menggunakan fungsi right. Kita langsung saja, kita akan copy saja. Di sini memang saya gunakan manual ya, pandemi seperti ini bukan rumus. Kita akan coba, kita copy saja langsung. Kita copy, kita blok, klik kanan, copy. Saya taruh di sini, tekan enter. Ya, hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba di sini pakai rumus left. Di sini masih kosong, ini sebagai acuan untuk kita menulis. Ketika kita menggunakan fungsi left, berarti kita awali dengan tulisan left sesuai dengan nama rumusnya. Left berarti kita mengambil karakter dari sebelah kiri. Left, kemudian kita lihat di sini ketika kursor masih berkedip di sini akan kelihatan petunjuknya left text number karakter. Ketika membutuhkan kata pandemi berarti saya ambil teksnya berarti di sel B13. Kemudian titik koma, number karakter, berapa karakter yang kita ambil. Karena kita menginginkan tulisan pandemi berarti kita hitung saja. Kata pandemi berapa karakter? Berarti P1, A2, N3, D4, E5, M6, I7. Berarti ada 7 karakter. Langsung kita ketik angka 7. Seperti ini. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Setelah itu langsung kita enter. Hasilnya akan seperti itu. Pandemi. Tampilan di sini tulisan pandemi, tetapi ketika kita lihat di formula barnya di sini kita lihat rumusnya sama dengan left B13 titik koma 7. Itu artinya berarti mengambil karakter dari sel B13 untuk 7 karakter munculnya pandemi. Sedangkan di sini pandemi ya pandemi saja karena kita tidak menggunakan rumus. Tampilannya sama, tetapi di sini menggunakan rumus, di sini bukan. Itu. Kemudian mid, kita berarti mengambil karakter dari tengah. Mid agak sedikit beda dengan left ya. Mid berarti kita mengambil karakter dari tengah. Caranya bagaimana? Sama dengan langsung ketik mid, kurung buka, kemudian kita ambil virus ya. Kita lihat dulu di sini petunjuk rumusnya ya. Klik pada lokasi sel uji ya, atau sel yang dimaksud yaitu B13 masih B13. Kemudian titik koma. Kita lihat di sini ada star number. Star number berarti mulai dari huruf apa? Kalau kita menginginkan virus, berarti kita lihat huruf V-nya, huruf keberapa dari teks pandemi ini. Berarti kita menghitungnya dari pandemi. Pandemi tadi ada 7 huruf. Kemudian spasi juga dihitung nih ya. Antara I dengan V itu ada 1 spasi, berarti kita hitung juga. Itu termasuk karakter. Berarti 7 tambah 1, 8. V berarti huruf yang ke-9. Berarti number karakternya 9, star numbernya 9. Kemudian titik koma lagi, number karakter. Berarti berapa karakter yang kita butuhkan? Kalau teks virus berarti ada 5 huruf atau 5 karakter. Langsung ketik angka 5 di situ. Kemudian setelah selesai kita tutup kurung. Seperti ini. Setelah itu langsung kita enter. Hasilnya akan seperti yang kita lihat, yaitu virus. Pandemi, virus. Kemudian right, kita akan mengambil kata atau teks corona. Ya, sama dengan
Nah, kalau tadi kita mengambilnya kalau di left ya, saya bahas lagi. Kalau kita mengambil teks sebelah kiri, berarti kita menghitungnya dari kiri ya, pandemi huruf pertama. Sedangkan mid dari tengah ada star number-nya. Sedangkan right berarti kita mengambil karakter dari kanan. Caranya bagaimana? Sama persis dengan yang tadi yang left, hanya bedanya kalau left dari kiri, right dari kanan. Cara penulisannya bagaimana? Seperti tadi, sama dengan langsung kita ketik right, kemudian kurung buka, teksnya mana? Kita masih menggunakan sel uji B13, yaitu pandemi virus corona. Klik satu kali, kemudian titik koma, number karakter. Ingat, kita akan mengambil teks dari sebelah kanan. Ya, berarti kita menghitungnya juga dari kanan. Kalau kita lihat corona, berarti ada berapa huruf? Kita hitungnya dari kanan, dari A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakter, kita menghitung dari sebelah kanan. Langsung ketik aja angka 6. Kemudian kita kurung tutup seperti ini, langsung di enter. Hasilnya akan seperti pada tampilan yang kita lihat saat ini, yaitu corona. Baris ke-13 ini kita juga bisa terapkan pada baris ke-14. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, kita ulangi bersama-sama. Sama dengan left, kurung buka, kemudian teks. Klik satu kali di sel B14 atau sel yang kita inginkan. Kemudian titik koma, number karakter. Saya mau mengambil tulisan penilaian. Itu artinya kita hitung dulu karakternya berapa karakter teks penilaian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung ketik aja 9. Seperti ini, kemudian tutup kurung. Enter. Kemudian akhir, sama kayak tadi kita menggunakan atau menulis virus ya. Sama dengan, jangan lupa kita awali dengan mid. Kurung buka, teksnya mana? Penilaian akhir semester ya di sini. Kemudian titik koma, star number ya. Berarti di sini kalau mid itu ada 3 syarat ya. Ada teks, yang kedua star number, yang ketiga number karakter. Kalau di left sama right tidak ada number karakter, star numbernya tidak ada, tetapi di mid ada number star numbernya. Saya lanjut B14 titik koma, kemudian number karakter, star number berspasi sebagai karakter yang ke-10. Nah, kita akan start dari A. Berarti karakter yang ke star numbernya adalah karakter yang ke-11. Klik 11. Kemudian titik koma. Berapa karakter yang kita butuhkan? Teks akhir berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Kurung tutup. Kita enter. Hasilnya seperti itu. Kemudian berikutnya semester sama dengan right, kurung buka, teksnya masih B14, titik koma, number karakternya berarti semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakter. Klik 8, kurung tutup. Enter. Dan ini berlaku untuk semuanya. Kemudian apakah kalau di rumus-rumus yang sebelumnya kan kita langsung drag ya ke bawah ya. Kita bisa langsung ke drag ke bawah. Contohnya kemarin pas ketika kita menggunakan fungsi min atau max, kita tinggal langsung drag ke bawah. Apakah ini bisa? Ya kita coba saja. Saya blok misalkan untuk mempercepat waktu. Tarik ke bawah misalkan. Tarik ke bawah seperti ini. Ya. Hasilnya akan aneh terlihatnya. Kenapa? Karena masing-masing teks ini kan karakternya jumlahnya beda-beda. Kalau tadi penilaian berarti kan kita hanya membutuhkan 9 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan di sini kita yang dibutuhkan adalah pembelajaran. Berarti berapa karakter? Ada 12 karakter. Sedangkan kalau rumus drag dari atas, itu yang tertulis hanya 9. Kita tinggal mengganti teks 9 angka 9 menjadi 12. Saya klik, saya ganti angka 12, kemudian di enter. Hasilnya akan seperti ini.
pembelajaran. Kemudian di sini juga sama. Kenapa munculnya Anja? Karena kita lihat B15 karakter atau star numbernya 11. Berarti dia mengikuti yang di sini ya, yang rumus akhir ini. Padahal yang kita butuhkan adalah jarak. Sedangkan jarak itulah huruf yang keberapa ini? Kita lihat. Tadi pembelajaran 12 tambah spasi 1 berarti 13. J-nya berarti huruf ke-14. Ya, betul. Huruf ke-14 berarti star numbernya adalah 14. Kemudian jarak berapa huruf? Berapa karakter? JARAK. Berarti ada 5 karakter. Kalau ini sudah pas. Kita enter saja. Itu artinya berarti antara akhir dengan jarak itu berarti beda apanya? Beda star numbernya. Kalau star number di sini adalah 11, kalau yang di sini adalah 14. Seperti itu. Kemudian rak jauh. Rak jauh, kenapa rak jauh? Ya karena kita melihat atau menghitungnya dari sebelah kanan 8 karakter. 1 dari H, U, A, J, spasi ya, spasi dihitung juga. Berarti berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8-nya pas di R. Itu artinya berarti rak jauh. Gitu kan? Nah, sedangkan saya butuhnya hanya jauh saja. Berarti kita edit rumusnya bukan 8, tapi berapa? Jauh berarti 4 karakter. Ya, ini berarti diganti 4. Diganti 4. Seperti ini. Kemudian di enter. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ya, dalam jaringan. Saya butuhnya dalam tok, hanya dalam saja. Berarti kita hapus nih. Ada teks. Tadi kalau kita lihat di penilaian itu berarti 9 karakter. Yang kita inginkan adalah teks dalam saja. Berarti kita butuhnya hanya 5 karakter saja. Ya kita ganti. 9 kita ganti angka 5. Seperti ini, kemudian enter. Dalam, kemudian jaring. Jaring ada berapa teks di situ? Jaring berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakter. Tetapi di sini ada kesalahan, yaitu starnya. Starnya kalau huruf J itu huruf keberapa? Berarti dihitung dari sini. Dalamnya tadi ada 5 tambah spasi 6. J-nya berarti pada posisi ke karakter ke-7. Berarti kita ganti nih, 11-nya diganti berapa? Ya, diganti 7. Seperti ini. Kemudian di enter. Jaring. Oh, sorry. Jaring kurang G ya. Kurang G berarti 6 nih. Di sini 6. 6. Nah, enter. Jaring. Di sini sudah betul ya. Jaringan. Jaringan. Kenapa? Karena kita mengambil karakter dari kanan, 8 karakter. Kemudian di sini ada kepala pusing lelah. Kepala pusing lelah. Kita akan mengambil karakter kepala. Teks kepala berarti kita ganti. Kita menggantinya dengan cara klik 2 kali bisa ya ini ya. Klik 2 kali atau F2 ya. Atau tekan F2 pada keyboard boleh. Tapi yang saya gunakan adalah klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada mouse ya, lebih mudah. Kita ganti di sini kepala berarti karakter berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter bukan 9 ya. Kita ambil 6. Ganti 6, enter kepala. Kemudian pusing ya, kita ganti pusing. Pusing berarti ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah spasi 1 berarti 7. P-nya berada pada posisi karakter ke-8. Berarti klik di sini, 11-nya diganti 8. Kemudian pusing ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ganti 6. Ya. Saya ulangi lagi, pengambilan karakter menggunakan mid berarti pengambilan karakter dari tengah. Dari teks B17 ya, dari kalimat kepala pusing lelah. Star number huruf mulai dari huruf apa ya, mulai dari huruf nomor berapa, berarti huruf ke-8. Berapa karakter yang digunakan? 6 karakter. Hasilnya seperti apa? Kita enter. Pusing. Lah seperti ini. Kemudian yang terakhir nih, raig.
Right itu berarti kita mengambil karakter dari kanan, berarti kita ambil lelah. Seperti contoh ini. Caranya bagaimana? Berarti klik right B17, lelah berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ganti 5. Nah, seperti ini, kemudian di enter. Nah, munculnya elah. Kalau seperti ini, kita hitung lagi nih ya. Kalau seperti ini, tadi padahal kita sudah memasukkan rumus, sudah betul ya, seperti pada contoh di atas. B17, berarti ini, sel ujinya B17, teksnya, number karakternya 5, harusnya benar kan? Lelah itu berarti 5 karakter. Tetapi kenapa munculnya elah? Kalau seperti ini, kita harus cek dulu. Cek apanya? Cek di teksnya atau sel ujinya di sel B17. Kita lihat atau kita bisa klik 2 kali. Klik-klik seperti ini. Apakah benar di sini lelahnya tidak ada karakter lain misalkan ya. Padahal tadi yang kita bahas adalah spasi juga terhitung menjadi karakter. Kita cek di sini. Kalau di sini elah berarti ini kan geser ke kanan ya. Elah berarti kalau di sini ada 5 huruf, sedangkan di sini tampilnya ada 4 huruf, berarti ada karakter yang tersembunyi. Apa itu? Kita klik di sini, ternyata ada spasi di sebelah kanan H. Ya. Kita lihat berkedip-kedipnya seperti ini. Kalau di sini kan berkedip-kedipnya mepet ya atau nempel di N, itu artinya spasi tidak ada. Tetapi kalau di sini itu artinya bahwa ada spasi setelah H. Kita hapus saja pakai backspace seperti ini, kemudian enter. Kita lihat hasilnya sudah betul, lelah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada satu kolom lagi yang saya isi menjadi seperti ini. Kalau seperti ini, kira-kira apa yang kita gunakan? Apakah fungsi left, apakah fungsi mid, atau fungsi right? Irus, ya. Supaya tampil di sini tulisan irus, berarti kita mengambil teks di sebelah tengah ya, atau mengambil karakter dari tengah. Berarti sama dengan pakainya apa? Ya, pakai fungsi mid. Kurung buka. Kenapa mid? Karena kita mengambilnya dari tengah ya. Kurung buka berarti kita lihat irus I huruf keberapa? Kita lagi hitung saja. Pandemi huruf 7 huruf, spasi 8 sama V 9, I berarti huruf ke 10 ya. Teksnya jangan lupa klik dulu titik koma. Kemudian star numbernya berarti huruf ke 10. Kemudian irus berapa karakter, berapa huruf? IRUS berarti ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ester. Ester di sini kira-kira menggunakan fungsi apa? Left, mid, atau right? Ester berada pada posisi paling kanan. Itu berarti kita gunakan right. Sama dengan right, kurung buka. Kemudian teks atau sel uji ya. B14 titik koma. Ester berarti berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 5 huruf atau 5 karakter. Kurung tutup, enter. Ester. Kemudian berikutnya jaran jarak. Jaran jarak. Jaran jarak ya. Jaran jarak berarti kita mengambilnya pakai fungsi apa? Fungsi left, fungsi mid, atau fungsi right? Ya, menggunakan fungsi mid. Sama dengan mid. Kenapa mid? Karena kita mengambil dari tengah. Kurung buka. Teksnya adalah ini. Titik koma. Jaran jarak. Berarti kita mengambil karakter dari teks pertama ya. Pembelajaran. Pembelajar. J huruf keberapa? Kita hitung saja. P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti huruf ke-8.
titik koma, berapa karakter teks Jaran-Jara ini? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Spasi dihitung ya. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 karakter. Kurung tutup. Seperti ini. Kemudian enter. Hasilnya sudah sesuai dengan contoh. Kemudian berikutnya kita ambil jari. Jari berarti pakai apa? Ya, pakai mid. Kurung buka teks. Kemudian jari itu berarti huruf keberapa J-nya? 5, 6, 7. 7. Titik koma, jari berapa karakter? 4. Kurung tutup, enter. Kemudian yang terakhir, kepala, tapi kepal. Saya ambil kepal. Kira-kira pakai huruf apa? Pakai fungsi apa? Fungsi left, fungsi mid, atau right? Ya, kita gunakan fungsi left. Kenapa fungsi left? Karena kita mengambil karakter dari sebelah kiri. Klik teks atau sel ujinya. Kemudian titik koma. Number karakter. Kepal. Berarti berapa karakter? Ada 5 karakter. Kurung tutup. Enter. Ya. Itu tadi adalah cara atau penulisan atau formula untuk menulis rumus left, mid, sama right yang tergabung dalam fungsi teks. Jadi artinya kita bisa saja mengambil karakter dari sebelah kiri, tengah, atau kanan. Tetapi itu tadi, kalau kiri berarti kita gunakan fungsi left, tengah berarti fungsi mid, kanan berarti fungsi right. Kemudian untuk menghitung karakter, jangan lupa spasi juga dihitung sebagai karakter. Spasi titik juga masuk ke karakter. Contoh misalkan saya tulis di sini ya, saya klik di sini ada lelahnya, saya ganti, saya tambah titik. Seperti ini, kemudian di enter. Apa yang terjadi? Yang berpengaruh adalah pada right. Elah titik. Titik terhitung sebagai karakter. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk karakter itu sendiri, spasi masuk menjadi sebuah karakter, titik atau tanda baca yang lain juga masuk menjadi sebuah karakter. Itu artinya ketika penghitungan harus dihitung spasi ataupun tanda baca yang lain menjadi sebuah karakter. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.